Halo Sobat Agrivision, kembali lagi di podcast MMA Talks dalam segmen Benih Inspirasi. Bersama saya Dwi Raharjo yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Ya, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif nih. Beliau merupakan salah satu mahasiswa S2 di Universitas Gadjah Mada dan juga sedang memiliki kesibukan sebagai konten kreator sekaligus penerima penghargaan Pemuda Berprestasi dan Inspiratif dari Kemenpora RI. Telah hadir bersama kita Mas Alvin. Halo Mas Alvin. Selamat siang Mas Dwi. Gimana nih kabarnya Mas Alvin hari ini? Kabarnya baik, cuma agak sedikit ngantuk ya. Waduh, sepertinya kayak banyak kegiatan banget nih. Jadi kayak sibuk ya. Sebenarnya nggak banyak kegiatan, tapi diusahakan ada kegiatan di setiap harinya. Biar kita produktif kayak gitu. Oke, mungkin sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh nih Mas. Oke. Boleh perkenalkan diri dulu nggak sih Mas? Supaya orang-orang tuh tahu siapa sih sosok Mas Alvin ini. Oh, secara detail atau detail banget? Aduh, sepertinya kita kulik dikit-dikit dulu. Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Alvin Dwi Fermianto, biasa dipanggil Alvin. Saya merupakan mahasiswa Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada. Aku berasal dari S1-nya di Universitas Terbuka, yaitu prodinya juga S1 Ilmu Hukum. Dan alhamdulillah sekarang S2 di UGM itu dengan beasiswa LPDP. Kayak gitu, Mas. Wis, keren banget nih. Enggak, masih belajar. Masih belajar, gila-gila. Tadi udah disebutin kalau S1-nya di UT ya, Mas? Benar. Kalau boleh tahu, kenapa dulu kok milih S1-nya tuh di UT? Apa karena pengen sambil kerja atau karena biar fleksibel waktunya tuh kenapa tuh, Mas? Oke, apakah aku boleh flashback terkait perjalanan hidupku kayak gitu, Mas? Boleh banget. Oke. Jadi pada saat itu kan Alvin kan lulusan SMA di SMA Negeri Gudang Rejo. Kemudian pada saat itu ya alhamdulillah Alvin dikenal sebagai seorang bintang kelas yang selalu juara umum juga pada saat ya mungkin pengumuman nilai UAS atau mungkin pas rapotan kayak gitu kan. Dan alhamdulillah juga berprestasi nih pada saat SMA kayak sering olimpiade kimia, kemudian matematika, terus astronomi, dan itu sempat mendapatkan juara juga Mas, kayak OSN itu tadi. Kemudian ada juga yang kayak LCC 4 pilar yang -5 itu kayak gitu kan ya. Nah, kemudian karena dengan berprestasinya Alvin di SMA, Alvin tuh dikenal sebagai pelajar berprestasi. Nah, pada saat itu ketika udah lulus dari SMA, saya memutuskan untuk kerja karena dari keluarga itu tidak support untuk berkuliah. Makanya di sini saya dituntut agak sedikit untuk berusaha daripada teman-teman yang mungkin dapat privilege kayak gitu. Nah, di mana dalam hal ini saya putuskan untuk bekerja di tahun setelah lulus SMA itu, yaitu 2017. Sebenarnya saya juga nilainya baik, Mas. Aku peringkat 2 UN di SMA saya, alhamdulillah. Cuma karena nggak boleh kuliah, ya udah aku bekerja di tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 saya ketahuan nih sama guru SMA aku ketika saya bekerja, karena notabene kan tadi alhamdulillah Alvin dikenal sebagai pelajar berprestasi. Kemudian kenapa kamu itu bekerja, Vin, nggak kuliah aja gitu kan, yang dimana dalam 2018 itu ketika beliau mengetahui saya bekerja, saya dimarahin di WA kayak gitu, bukan dimaki-maki tapi kayak memberikan suatu statement, kamu harus kuliah kayak gitu. Nah, kemudian di tahun itu juga saya di WA juga kemudian untuk mencoba beasiswa bidik misi di Universitas Terbuka, yaitu beasiswa bidik misi yang dimana prodinya itu udah ditentukan, yaitu prodi hukum. Aku kan tadi kan backgroundnya anak sains yang dimana aku punya konsentrasi kesukaan yaitu kimia, yang dimana itu menjadi salah satu kayak keunggulanku di kimia. Tapi pada saat saya di kuliah ini kok ada hukum, saya udah berulang kali nih untuk menolak prodi hukum tadi, kayak nggak deh Bu, kayaknya aku nggak cocok di prodi hukum gitu kan. Nggak apa-apa Vin, dicoba dulu, kayak beliau suruh berulang kali untuk memaksaku daftar UT, dan aku berulang kali juga untuk menolak karena itu bukan my passion gitu loh Mas. Jadi kayak menjadi salah satu pertimbangan kenapa saya itu tidak mengambil UT. Tapi pada intinya kan guru itu adalah digugu dan ditiru kan. Jadi semua saran atau mungkin rekomendasi dari mereka itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan kemudian saya mencobanya dan alhamdulillah saya lolos di UT, dan menjadi salah satu pertimbangan juga karena UT kan kuliahnya cuma 1 minggu sama online. Jadi itu menjadi salah satu pertimbangan juga kenapa saya mau nih nyoba di UT, karena kayak itu dengan adanya fleksibilitas sama efisiensi biaya tadi, dan itu salah satu pertimbangan kenapa saya memilih UT, karena kan cuma kuliah Sabtu Minggu dan nggak perlu banyak biaya ya kan. Karena kalau dari teman-teman yang universitas konvensional kayak mungkin yang kuliah Senin sampai Jumat kan kayak biaya pun juga kurang banget. Apalagi yang di sini Alvin itu notabene jarang dapat uang saku gitu. Kita makan aja susah loh Mas, dari uang saku aja kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak, kayak gitu sih. Oh, keren banget. Nah, kalau boleh tahu itu berarti
guru yang mendorong untuk ngambil di UT atau gimana tuh Mas? Sebenarnya bukan guru yang mendorong, tapi itu menjadi salah satu pertimbangan kalau kamu tuh punya potensi untuk berkuliah. Makanya di Masya sini Allah. saya diberikan kesempatan untuk ayo Vin kuliah kayak gitu. Ingat nggak siapa itu gurunya yang mention kalau Mas ini berkesempatan untuk lanjut kuliah? Oke, guru yang sangat mulia itu adalah Bu Suranti. Beliau sekarang salah satu kepala sekolah juga di SMA di Surakarta kayak gitu. Cuma udah dipindah kayak gitu Mas, dimutasi. Oke. Jadi selama S1 nih apakah sibuk kuliah aja atau sambil kerja atau sibuk improve diri nih Mas? Oke, jadi kan di sini kan karena dari saya kan mendapatkan beasiswa bidik misi, yang dimana itu menjadi salah satu pertimbangan kenapa saya itu harus berprogres lebih apa ya, lebih keras lagi daripada teman-teman yang lainnya, yang dimana dalam hal ini kan sebenarnya kan kalau kuliah di UT kan emang kita di apa ya, diberikan kesempatan untuk kerja. Cuma di sini saya melihat bahwa kalau aku kerja, mungkin kan setiap orang kan punya pilihan hidup ya Mas ya, dimana mindset juga pilihan seseorang juga, yang dimana di sini saya merubah mindset bahwa kalau kita bekerja aku cuma dapat uang segitu aja dan aku capek banget, dan yang dimana aku nggak dapat yang namanya portofolio. Ketika saya memilih lomba itu menjadi salah satu pencaharianku, mata pencaharianku, maka di sini bukan hanya duit aja yang aku dapat, tapi aku punya CV yang apa ya, kayak portofolio, yang dimana itu bisa menjadi salah satu pertimbanganku ketika aku lulus di UT. Kemudian aku juga bisa keluar kota karena alhamdulillah juga dapat pendanaan dari UT. Alhamdulillah dulu udah ratusan juta Mas. Alhamdulillah kayak setiap minggu bisa terbang keluar kota kayak gitu, kan bersyukur banget nih bisa berkembang di universitas terbuka tadi kayak itu sih. Jadi di sini kalau untuk bekerja saya juga menjadi asisten dosen dulu, kemudian juga bisa apa ya, jadi pengabdi kampus, kan biasa Betul. anak beasiswa gitu ya. Betul. Kemudian ada juga ini freelance kayak gitu sih. Freelance, ya. Jadi kan kalau kerja kan pilihan ya Mas, itu Betul. tergantung seseorangnya. Jadi di sini aku memilih untuk ikutan lomba, kemudian pengabdi kampus sama freelance kayak gitu sih. Pantesan ditengok nih di CV-nya banyak banget nih prestasinya. Saya Nggak sampai ada. di prestasi semua. Enggak masih Nah, belajar. orang-orang tuh biasanya tuh bingung nih Mas. Ya. Kan kalau kuliah tuh sibuk di kuliah aja. Mm-mm. Tapi ternyata Mas Alvin bisa buktiin Oke. bahwasanya kita tuh bisa loh, kita bisa berkuliah dan juga bisa berprestasi. Ya. Mungkin bisa dibagi tips and trick nggak sih untuk Sobat Agrivision? Gimana caranya supaya kita bisa kuliahnya oke, berprestasi pun juga tetap jalan? Oke, satu trik 100.000 ya Mas ya. Waduh, boleh nanti Sobat Agrivision bisa kirim di link bawah ini. Enggak, Gimana? Iya, betul. Sorry. Oke, jadi kalau dari Alvin, di mana kan ketika kita to do something, kita harus punya yang namanya time management, atau mungkin kalau Alvin menyebutkan itu namanya time management matrix, yang dimana kita itu di setiap hari, di setiap minggu, di setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun atau mungkin beberapa tahun yang kedepannya kita harus punya yang namanya target Mas. Kayak semisal kita hari ini kan to do something, kita harus tahu nih ngapain aja kayak gitu. Ketika kita udah tahu ngapain aja, itu secara tidak langsung kita bakal terarah untuk kegiatannya kayak gitu, yang dimana dalam hal ini kalau kita udah tahu ke arah mana kita itu melakukan sesuatu, kita tuh kayak lebih terencana, dan walaupun itu ada yang gagal, tapi setidaknya kita udah merencanakan daripada kita nggak tahu apa-apa. Karena kalau kita nggak punya yang namanya target atau mungkin rencana hidup, kayak kita tuh menjadi seorang nahkoda kapal, tapi kita nggak tahu nih ke arah mana kita harus berlayar kayak gitu. For example-nya kayak gitu. Jadi yang menjadi salah satu pertimbangan di sini kenapa saya ingin berprestasi, ingin berkuliah dan bla 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 yang lainnya adalah ya di sini karena tadi aku kuliah dari duit rakyat, jadi aku harus tanggung jawab juga kepada rakyat kayak gitu. Apalagi di S1-nya saya dapat bidik misi, ada juga beasiswa IKUT, ada juga beasiswa prestasi dari UT, sama beasiswa dari Kemendikbudristek. Alhamdulillah kemarin Alvin dapat rekomendasi untuk IC Institute untuk studi exchange di Harvard sama di Tsinghua University Chinese kayak gitu. Masya Allah. Nah, dari banyaknya yang udah diraih nih, kira-kira mana sih prestasi yang paling berkesan gitu buat Mas Alvin? Kayaknya semuanya berkesan deh Mas, karena kan di sini kan Alvin hanya notabene seorang anak pemulung, ini mana kan dulu juga kayak makan aja susah ya Mas. Kayak dulu ketika ada makan mungkin kita sering berebutan, kalaupun nggak ada makanan kita sering berpuasa, kalaupun nggak ada makanan lagi biasanya bukan karena seorang anak pemulung, beliau kan seorang pemulung, jadi kayak makanan yang ada di sampah itu kayak dikasih ke kita, jadi notabene biar kita tuh bisa makan. Kalaupun ada makanan, biasanya kalau ada sayur itu kuahnya dibanyakin gitu loh Mas, biar besoknya kita bisa makan kayak gitu. Makanya di sini ketika aku mendapatkan sesuatu, aku rasa itu menjadi salah satu pertimbangan bahwa semuanya itu adalah hal-hal yang mengesankan kayak gitu. Karena ketika saya masuk di kuliah di universitas terbuka itu kayak pas
awal-awal masuk kayak aku harus mengecam kan di setiap tadi minggunya, bulannya, semester, tahunnya itu kayak ya Allah bisa nggak sih aku itu jadi mapres? Aku bisa mas. Masya Bisa nggak sih ya Allah aku itu keliling dunia? Keliling dunia. Allah. Amin amin. Amin. Keliling Proses. Oke, keliling kota gitu kan ya dimana alhamdulillah juga bisa. Kemudian saya mikir lagi ya Allah bisa nggak sih Alvin ini jadi lulusan terbaik? Alhamdulillah bisa, yaitu dengan IPK 3,98. Masya Allah, keren banget. Terus aku mikir lagi, ya Allah bisa nggak sih Alvin yang seorang anak pemulung ini dapat S2, dan alhamdulillah bisa S2 dengan beasiswa LPDP tadi. Kemudian mikir lagi, ya Allah bisa nggak sih aku itu keliling ke luar negeri gratis, dan alhamdulillah di tahun 2025 awal Alvin dapat fully valid ke Singapura, Malaysia sama Thailand itu gratis mas, dan alhamdulillah. Kemudian saya mikir lagi, ya Allah bisa nggak sih Alvin itu masuk TV, dan alhamdulillah bisa kan. Jadi kayak semuanya itu berawal ya Allah ya Allah ya Allah bisa nggak sih. Dan alhamdulillah hal yang paling mengesankan di sini mungkin ada dua, yaitu Alvin bisa mengumrohkan ibu. Itu menjadi salah satu kayak kebanggaan sendiri, walaupun di sini aku seorang anak pemulung tapi aku bisa loh memuliakan ibuku kayak gitu. Itu bukan sombong ya, masih cerita aja. Nah, kemudian ada juga satu hal yang saya notice, yang dimana Alvin tadi mendapatkan penobahan sebagai pemuda berprestasi dan inspiratif karena di tahun sebelumnya itu nggak ada, dan tahun setelahnya itu nggak ada. Jadi kayak ini mungkin salah satu capaian atau mungkin penghargaan dikhususkan untuk Alvin sendiri. Kayak gitu. Dengar tuh Sobat Adelition. Kalau kita ingin sukses itu kita harus nyiapin to-do list ya mas. Iya. Supaya rencana. kita terukur lah mau kemana sih. Benar. Nggak kehilangan arah gitu. Ya benar banget. Untuk para pemuda. Tapi sebelum kita lanjut ke tanya selanjutnya, rencana Mas Dwi apa aja? Waduh. Bisa sharingkan. Karena kita sama-sama mahasiswa jadi kayaknya sepertinya rencana paling dekat tuh kita harus lulus tepat waktu. Sudah. Karena kayak wah, perjuangannya luar biasa. Habis sudah Kerja. nikah. Aduh. Beda ya. Barangkali Beda, sudah nikah. teman-teman. Ayo. Kita beda untuk tujuannya mungkin, tapi sepertinya tujuan terdekat sih lulus tepat waktu. Iya, oke. Gitu ya Mas ya. Betul Mas Alvin. Oh iya, tadi kita udah mention nih banyak banget prestasinya, dan yang paling berkesan ada dua tadi. Orang-orang kan mungkin kenalnya Mas Alvin itu udah di titik ini ya. Tapi kalau kita bisa tarik ke belakang nih, kira-kira sebenarnya apa sih titik balik yang membuat Mas Alvin itu sadar bahwasanya pendidikan itu bisa kita gunakan untuk mengubah nasib? Oke. Jadi di sini kan kalau melihat orang-orang ketika saya melihat teman-teman saya atau mungkin orang sekitar saya, kayak mereka mendapatkan sesuatu yang ingin mereka inginkan itu melalui privilege dari keluarga. Ya dimana kalau Mas minta langsung dikasih. Iya, betul. Misal ya. Kalau enggak tendang pintu. Iya. Itu juga ada di depan. Marah kan. Betul, Tapi di sini yang menjadi salah satu pertimbangan karena tadi Alvin berasal dari keluarga yang tidak mampu, jadi kayak aku harus sadar diri. Saya ketika saya ingin sesuatu, saya harus yang berjuang atau mungkin bekerja keras, karena kan di sini Alvin 3 bersaudara, hidup dengan seorang ibu single parent. 3 bersaudara ini Alvin anak kedua Mas. Kita namanya sama kan, Dwi. Iya, Dwi anak kedua, gila. Kemudian yang tahu sendiri itu cuma Alvin, yang dimana di sini menjadi salah satu pertimbangan kalau usahakan satu keluarga itu pasti ada yang namanya satu orang yang harus sukses gitu, biar bisa mengubah nasib di keluarga itu kan Mas. Makanya di sini saya kayak berusaha mungkin untuk bisa mengubah ekonomi atau mungkin kondisi yang ada di keluarga. Makanya di sini saya memutuskan untuk pendidikan. Karena apa? Karena ada di Islam itu mengajarkan bahwa tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu, dan di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Makanya di sini, kalaupun aku nggak punya harta, nggak punya duit, nggak apa-apa. Yang penting aku punya ilmu. For example gini, ketika Mas mau punya 10.000 buat beli cilok, ya itu harganya 5.000. Kita butuh yang namanya ilmu. Ya, ketika kita ada duit 10.000, beli cilok 5.000, berarti kembalian 5.000 kan. Tapi kalau di sini kalau kita nggak punya harta berupa ilmu, kita bakal dikasih semuanya. Itu for example gitu. Dan dimana dalam hal ini juga Nelson juga udah mengatakan bahwa education is the most powerful weapon that you can use to change the world. Bahwa pendidikan itu adalah senjata yang paling tajam yang bisa mengubah dunia. Maka dari itu di sini kayak aku percaya loh kalau pendidikan itu bisa mengubah semuanya. Makanya di sini saya memutuskan untuk berkuliah walaupun nggak ada persetujuan dari keluarga, tapi kayak aku harus bisa sukses dengan pendidikan ini, kayak gitu sih Mas. Setuju banget sih. Nah terus kan untuk sampai di titik ini Gitu. pastinya tuh banyak banget nih tantangan yang udah Mas lewati. Tapi ada nggak sih Mas kira-kira tantangan yang tidak bisa Mas lupakan gitu, kayak masih membekas hingga saat ini? Oke, mungkin karena di sini kan kehidupan yang mungkin semakin membaik ya Mas, ya lebih baik ya gitu. Cuma suatu hambatan atau mungkin tantangan yang selalu terjadi adalah ekonomi. Karena kan emang kalau kita nggak ada duit kan sebenarnya kan
bukan segalanya, tapi duit itu penting kan, kayak gitu aja. Makanya di sini ketika saya melihat teman-teman yang udah dapat supporting dan dapat semuanya, kayak ketika aku nggak ada duit, kayak aku nggak bisa dapat yang aku inginkan gitu. Apalagi Betul, pada betul. saat SMA kan kayak mereka kan berlomba-lomba untuk kursus, les atau mungkin yang lainnya, tapi di sini kayak aku harus belajar sendiri, tapi kayak aku masih bersyukur diberikan potensi untuk bisa minimal mengajar mereka kayak gitu. Kayak tadi tiba-tiba aku masih peringkat 3 besar, bisa juara umum, bahkan lomba-lomba juga menang. Jadi kayak ya Allah, makasih walaupun aku di sini nggak punya apa-apa, tapi aku diberikan skill atau mungkin potensi untuk lebih gigih dan bekerja keras. Makanya di sini tantangan yang biasanya Alvin apa ya, selalu dapatkan adalah tentang ekonomi. Karena ketika kita kan ada juga kemarin ada yang menyatakan bahwa dunia itu akan jahat sama lelaki yang miskin. Yang miskin ya gitu. Gitu banget ya, makanya Sedih di sini sekali mendengarnya. makanya kalau kita dari perekonomian rendah mungkin kan bakal mendapatkan perlakuan yang beda juga. Kayak Iya, makanya di betul. sini ketika saya melihat dari kegiatan yang ada di apa ya sekitar saya tuh kayak ada beberapa cemooh juga, kayak nggak percaya juga loh kalau semisal ibuku bisa menguliahkan anaknya ini, atau mungkin minimal menghidupi deh, apalagi untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang minimal SMA kayak gitu. Karena di sini mbak saya kan cuma lulusan SMP aja kan, Mbak. Jadi kayak menjadi salah satu perhatian bahwa tadi jadi pertimbangan kalau dikira ibuku tuh nggak bisa menguliahkan anaknya atau mungkin menyekolahkan lah minimal kayak gitu. Jadi cemooh dan ekonomi itu menjadi salah satu tantangan terbesar di keluarga kita. Makan aja susah, apalagi untuk sekolah kan ya. Betul, betul. Tapi Gitu. selain jadi tantangan itu jadi cabut terbesar juga nggak sih Mas? Jadi Mas Benar. makin semangat terus nih. Bener, karena balas dendam terbaik itu menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan lagi kita balas dendam jotos-jotosan, Nah. bukan berkelahi, tidak. Tapi kayak kita harus menyadarkan diri kita sendiri bahwa kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Tuh, jadi kita lebih ke memperbaiki diri, kita tunjukkan kita tuh koanmu tuh nggak berguna untuk kita gitu. Tidak fantas Ya, ya. fantas kamu. Oke. Nah, dalam menghadapi tantangan itu tentunya pasti Mas Alvin punya sosok seseorang untuk menjadi penguat lah ya. Ya. Nah, kira-kira siapa sih sosok penguat bagi Mas Alvin dan nilai apa sih yang beliau tanamkan hingga Mas Alvin itu bisa terus semangat gitu. Oke, Mas Dwi kepo ya. Waduh, kepo banget nih. Sobat Accreditation pasti juga kepo kan? Oke, mungkin sosok inspiratif yang selalu Alvin dapatkan adalah dari seorang ibu. Karena kan di sini kan mungkin orang-orang berpikir kita harus mengidolakan seseorang, tapi di sini saya berusaha mungkin aku harus menjadi idola seseorang kayak gitu kan. Kita harus merubah mindset kita bahwa walaupun ketidakmampuan kita juga harus bisa menjadi sosok inspiratif buat orang lain kayak gitu. Tapi di sini ketika saya bisa berkembang saat ini, yang selalu saya idolakan adalah seorang ibu saya, yang dimana itu ketika melihat perjuangan beliau yang sangat sabar, ikhlas, bersyukur tuh kayak seakan-akan menyadarkan saya bahwa saya harus lebih keras lagi daripada seorang ibu yang notabene menghidupi 3 anak aja bisa ya, daripada aku masa menghidupi diriku sendiri nggak bisa kayak gitu kan ya Mas. Yang dimana dalam hal ini menjadi salah satu pertimbangan bahwa ibu itu adalah salah satu semangat hidupku, karena ketika melihat rintihan dan tetesan keringat ibu itu adalah menjadi semangatku Mas. Ketika beliau tidur aja kayak kita bakal melihat orang tua itu kasihan banget ya, ibaratnya udah kerja keras, apalagi ketika kita udah memvideo beliau untuk apa ya, pada saat bekerja, ketika kita melihatnya lagi kayak sedih kan, apalagi kita merantau kan sekarang. Jadi itu menjadi salah satu pertimbangan kalau kunci sukses kita itu juga harus dikenalkan sama orang tua kita agar kita bisa menjadi anak yang mulia. Masya Allah. Amin. Amin. Berbakti ya. Berbakti kok Kayak apalagi gitu sih. sosok ibu ya. Iya, karena di sini jadi sifat yang selalu Alvin tanamkan dari beliau adalah tentang gimana caranya kita itu menjadi seseorang yang sabar, ikhlas, bersyukur, gigih, dan kerja keras kayak gitu. Keren banget. Boleh disapa dulu ibunya mungkin? Halo ibu. Barangkali lagi nonton. Nah, udah disampaikan di titik ini nih Mas. Oke. Biar ibu menjadi penyemangat untuk Mas Alvin. Kira-kira nih, kita main kira-kiraan ya. Kira-kira apa sih mimpi yang ingin Mas wujudkan untuk sosok seorang ibu? Oke, jadi kalau melihat dari beberapa cemooh tadi dari orang-orang sekitar atau mungkin saudara-saudara, mungkin yang ingin saya kasih kepada ibu adalah tadi saya minimal harus bisa mengumrohkan ibu, dan alhamdulillah di tahun 2025 tadi kecapai. Dan mungkin di sini gimana caranya saya bisa membahagiakan beliau dengan cara konsisten aja kayak gitu, karena ketika melihat orang tua yang sudah sepuh, jadi minimal kita harus membuat mereka itu bahagia, karena bahagia itu susah dicari, karena ketika kita bahagia kita juga dapat sehat dan kita dapat kemuliaan dari Allah kayak gitu. Nah, tadi kan udah di-mention juga, alhamdulillah udah kecapai untuk umrohnya ya Mas. Ya minimal seperti itu. Nah, ketika sudah
perlahan-lahan Ah, impian-impian Mas Alvin itu sudah tercapai. Ya. Pernah muncul nggak sih perasaan, Alhamdulillah ya Allah, ternyata mimpi-mimpi yang selama ini kayak nggak mungkin udah berhasil saya wujudkan gitu. ya karena di sini saya merasa ketika kita konsisten dan selalu kerja keras pasti bakal ada hikmah dan keberkahan yang kita dapatkan ya Mas ya. Makanya di sini kayak ya Allah aku terima kasih banget ya udah memberikan kesempatan atau mungkin menguatkan Alvin untuk berjuang sejauh ini walaupun yang notabene aku harus puasa, aku harus berbuatan makan, harus makan makanan yang ada di sampah, tapi di sini kayak merasa bersyukur banget ketika Allah selalu memberikan jalan walaupun yang awalnya kita emang benar-benar ditepur dengan keadaan keterbatasan tadi Mas. Di sini saya nggak pernah yang dimana saya nggak pernah menyalahkan takdir. Tapi yang saya salahkan adalah kalau saya itu nggak berjuang sama bekerja keras. Karena di sini kalau orang lain atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar saya ketika saya melihatnya, ketika kamu miskin, kamu tuh nggak pantas buat kuliah. Kan biasanya kayak gitu. Yang dimana itu menjadi salah satu doktrin bahwa kalau kita miskin, kita nggak boleh kuliah. Tapi nyatanya kalau kita berjuang, kita nggak menyalahkan takdir, kita bisa kok dapat semuanya dengan apa kerja keras kita, semangat kita dan semua kita bisa gunakan atau mungkin kita apa ya manfaatkan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik tadi. Setuju banget. Ada nih kalau kata orang bijak itu, jika kamu miskin itu bukan kesalahan. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan miskin itu baru kesalahan. Karena artinya kan dia tidak mau merubah dirinya. Iya benar. Dia lahir miskin dan sampai akhir pun miskin. Tapi Mas Alvin ini justru membuktikan kebalikannya, menunjukkan kegigihan. Insya Allah. Mungkin mau minum dulu? Nanti deh Mas. Oke, siap. Kita lanjut dulu ya ngobrol-ngobrolnya. Nah, kalau Mas Alvin nih, yang sekarang bisa ketemu dengan Mas Alvin di masa kecil, Oke. yang masih berjuang dengan berbagai keterbatasan. Kira-kira Mas Alvin mau menyampaikan apa nih? Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Alvin yang udah mau berjuang dan berusaha. Kemudian kalau arti dari kata berhasil sendiri menurut Mas Alvin itu apa? Oke, berhasil dari setiap pencapaian seseorang kan beda-beda nih Mas. Betul. Tapi di sini ketika saya melihat keberhasilanku itu ketika saya bisa bermanfaat kepada orang lain. Jadi bukan hanya untuk diriku sendiri, jadi aku bisa bermanfaat kepada orang lain karena secara tidak langsung kalau kita eh, hanya untuk diri sendiri itu kayak aku menganggapnya Alvin itu adalah seorang yang selfish atau mungkin orang yang egois. Tapi kalau kita bisa mengembangkan potensi kita, mengembangkan skill kita, kita bisa menjadi seseorang yang bermanfaat karena terlalu egois jika kita berdiri sendiri, kita itu mempunyai dua kaki yang dapat menegakkan ribuan kaki di sekeliling kita. Kita bisa hidup dengan apa yang kita dapatkan dan kita bisa membuat kehidupan atas apa yang kita berikan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman cuma untuk menghidupkan diri sendiri nggak apa-apa, tapi kalau kita punya prinsip, kita punya apa ya namanya ingin memberikan suatu kebermanfaatan kepada orang lain itu menjadi salah satu keberkahan juga buat kita sendiri kayak gitu Mas. Jadi di sini kalau teman-teman itu merasa kalau aku dari keluarga miskin kamu nggak punya potensi, itu salah karena setiap ketika kita lahir kita pasti punya yang namanya takdir Mas. You have the potential to make beautiful thing. Kamu itu punya potensi yang bisa membuat sesuatu yang indah. Makanya di sini walaupun aku nggak punya harta, aku nggak punya ekonomi, tapi di sini aku punya potensi yaitu berupa kualitas diri sama apa ya kayak sesuatu yang ada di diri Alvin dan itu aku harus meningkatkannya biar aku bisa apa ya menjadi seseorang yang lebih baik lagi kayak gitu sih Mas. Artinya kita selain bermanfaat untuk diri sendiri, tapi bermanfaat juga untuk lingkungan sekitar berarti ya Mas Alvin? Iya benar, karena Alvin itu cuma percaya bahwa kunci sukses itu cuma satu teman-teman, yaitu bermanfaat kepada orang lain. Kalau kita memuliakannya di bumi, insya Allah bakal dimuliakan yang di langit. Setuju banget. Nah, kira-kira nih kalau Mas Alvin dimintai pendapat, Nggak boleh. Waduh. selesai kita sudah. Oke, bercanda. Oke. Misal nih, kalau sekarang ini kan kayak yang Mas Alvin bilang bahwasanya dunia itu kejam untuk laki-laki, padahal sebenarnya bukan laki-laki aja sih, tapi semuanya dunia ini terasa kejam gitu. Sama kali kan aku cowok sendiri ya Mas di keluarga, jadi aku bisa menggunakan vote tadi. Betul. Nah, tapi kalau secara general nih, orang-orang tuh selalu memandang bahwasanya kesuksesan mereka tuh akan ditentukan dari background keluarga. Ya. Nah, apa nih yang ingin Mas Alvin sampaikan terkait statement tersebut? Oke, sebenarnya kalau untuk itu, sebenarnya background keluarga itu menjadi salah satu pertimbangan juga kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik. Kayak misal di sini kan kalau mungkin dari keluarga yang kurang mampu, mereka bakal menaiki tangga. Tapi kalau dari keluarga yang mampu, mereka bisa menaiki lift, Mas. Iya, betul. Jadi kan lebih cepat itu kan, lebih fast track. Iya, setuju. Tapi kalau kita gak memanfaatkan dengan baik ya sama aja kita bohong gitu sama apa yang udah didapatkan tapi kita nggak memanfaatkan dengan baik. Cuma di sini menjadi salah satu pertimbangan tadi kalau kita percaya sama tadi kita boleh percaya, tapi kalau kita nggak berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu adalah hal yang salah. Itu aja sih.
Jadi kalau kita udah percaya sama takdir boleh, tapi kalau kita bisa mengubahnya lebih baik lagi ya kita harus merubahnya. Kayak gitu aja sih. Ya, ketika takdir itu bisa diupayakan, artinya kita harus tetap berupaya Iya. untuk merubah takdir Takdir tersebut. kan ada dua ya Mas ya. Betul. Apa itu, Mas? Ada takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang Sugro tidak sama bisa dirubah. kudro Ya, sama- itu kalau gitu. secara muslim. Kalau ibu sekarang lagi nonton, Heeh. kira-kira perasaan ibu tuh gimana? Pernah diungkapkan tidak ibu tuh apakah sudah bangga atau gimana? Ketika melihat dari beberapa cuplikan yang ada di video yang udah Betul. ditayangkan ya Mas, beliau tuh alhamdulillah selalu bersyukur apapun keadaan sama perkembangan anaknya. Jadi beliau tuh nggak pernah yang namanya kecewa atau mungkin menyesal punya kita, tapi beliau itu selalu mengucapkan kalau beliau itu menyesal atau mungkin kecewa kalau beliau itu nggak bisa bermanfaat untuk anak-anaknya kayak gitu. Jadi di sini ketika beliau itu pernah mengucapkan di salah satu tayangan di televisi, beliau itu mengucapkan bahwa beliau alhamdulillah sangat bangga banget dengan perjuangan Alvin bisa berdiri sejauh ini Sejauh ini. kayak ya, gitu. ya. Oke, sekarang udah semester berapa sih Mas kalau boleh tahu Mas? Semester 4 doakan yang terbaik ya Mas ya. Insya Allah semoga segera diselesaikan. Nah, udah di semester 4 nih, kira-kira gimana rencana ke depannya setelah lulus nih? Mau kemana sih? Mau terbang kemana lagi? Oke, sebenarnya untuk rencana ini kan sangat privacy ya Mas. Cuma di sini aku ingin memberikan suatu spilan aja karena kalau terlalu dimention privacy atau mungkin apa yang ingin saya inginkan itu menjadi salah satu bentuk aing juga Iya, kan. Jadi betul, Mas. mungkin di sini aku pengen menjadi 3P aja, mungkin bisa menjadi 3P. pemberdaya, pengajar sama peneliti. Itu aja sih. Masya Allah, keren. Berarti ada rencana untuk lanjut lagi nih setelah ini. Ya, semoga diberikan yang terbaik apapun itu karena itu juga yang terbaik ya Mas ya. Oke, amin. Kita bantu doa Sobat Agrivision. Semoga apa yang dicita-citakan Mas Alvin bisa Amin. terwujud. Iya. Nah, kemarin kita udah sempet buka Q&A nih Mas di Instagram nih. Terus Oke, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Oke, yang pertama itu dari @MMHUGM51 nih Mas. Apa tuh? Pertanyaannya adalah 3 alasan Mas untuk terus berkembang di tengah keterbatasan. Oke, berkembang dari keterbatasan yang pertama adalah di sini Alvin harus bermanfaat kepada orang lain karena keterbatasan itu bukan menjadi salah satu alasan saya untuk bisa bermanfaat. Tadi kalau kita terlalu egois jika kita berdiri sendiri, kita itu mempunyai 2 kaki yang dapat menegakkan ribuan kaki di sekeliling kita. Itu yang pertama, aku harus bermanfaat. Yang kemudian yang kedua, aku harus membanggakan kedua orang tua saya, dan yang ketiga adalah gimana caranya aku itu bisa meningkatkan kualitas diri karena pendidikan itu menjadi salah satu hal yang bisa kita kita dapatkan dan yang dimana itu menjadi salah satu bekal kita di masa depan. Kalau ada yang menyatakan pendidikan itu kuliah itu scam, aku tidak setuju karena berkat kuliah, berkat pendidikan aku bisa berdiri sejauh ini dan bisa bermanfaat kepada orang sekitar kayak gitu, minimal keluarga deh kayak gitu sih Mas. Betul, bahkan bisa memotivasi orang lain ya Mas ya. Masih belajar. Insya Allah. Apalagi kan udah exchange nih. Apa tuh? Iya, makin wah gitu orang lihatnya. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Itu ada dari @geroda.ririn. Nah, dia pertanyaannya bagaimana cara Mas Alvin untuk menghidupkan api semangat dalam diri? Menghidupkan api semangat, cara menghidupkan. Iya. Oke, mungkin di sini ketika orang lain itu melihat bahwa kalau kita ingin hidup kita harus mendapatkan privilege. Sebenarnya itu adalah hal yang salah. Tapi kalau kita ingin hidup dengan cara Alvin, aku harus meningkatkan kualitas diri tadi. Kayak gimana? Kalaupun di sini aku nggak punya koneksi, nggak apa-apa. Yang penting kalau kita udah punya kualitas diri yang bagus, kita punya skill yang bagus, punya potensi yang bagus, itu menjadi salah satu bentuk promosi kita kepada publik. Kayak semisal, for example gini Mas, kemarin alhamdulillah kan di sini Alvin juga udah bisa ngonten nih di TikTok kayak gitu, kayak gimana. Ini menjadi salah satu pertimbangan walaupun aku nggak dikenal masyarakat, tapi dengan potensi saya bisa punya kualitas dengan beberapa juara, aku bisa membuat konten yang menginspirasi dan itu bisa dikenal oleh masyarakat minimal kayak gitu, kayak gimana. Dalam hal itu ada beberapa job juga yang bisa Alvin dapatkan, kayak misal dapat endorse, tapi karena di sini aku LPDP jadi belum bisa aku terima. Iya. Karena kan LPDP nggak boleh kerja. Betul, itu dia. Nah, kemudian ada juga beberapa undangan seperti narasumber, dan alhamdulillah di sini walaupun Alvin masih mahasiswa S2, Alvin udah diberikan kesempatan untuk menjadi peer reviewer jurnal di nasional dan internasional di Sinta sama di Ada deh. di Jepang kayak gitu. Dan alhamdulillah kayak ternyata seberuntung ini ya, walaupun aku masih S2 tapi diberikan kesempatan untuk bisa menjadi seorang reviewer jurnal kayak gitu, yang dimana ya masih berjuang gitu loh Mas, tapi kayak bersyukur banget kayak gitu. Jadi yang terpenting adalah meningkatkan kualitas diri walaupun kita nggak dapat apa-apa. Setuju. Tentunya kesempatan itu bakal datang kepada orang yang siap. Bersemangat. Nah, kalau orang nggak siap walaupun ada kesempatannya nggak akan bisa diambil. Bener. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya dari @Dewi Astiani. Apa tuh? Apa sih momen terberat yang pernah Ibu lalui untuk anak-anaknya?
momen yang masih membekas di hati Mas Alvin? Oke, mungkin momen yang paling membekas adalah ketika saya mungkin karena kan sekolah SMA itu atau mungkin pas kuliah kan kita butuh yang namanya duit ya Mas, walaupun dulu pada saat saya di sekolah itu kan kayak dapat uang saku susah banget dan itu kayak menjadi salah satu semua juga buat saya kenapa pada saat SMA saya itu harus ikutan lomba, kayak gitu ya, di mana kalau kita nggak punya duit itu kayak uang sakunya kayak terbatas banget. Kadang-kadang Alvin nggak 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 apa ya, nggak pakai uang saku jadi kayak sekolah ya udah berpuasa kayak gitu, yang di mana ini menjadi salah satu semangat juga ketika Alvin ingin berprestasi di sekolah karena pada saat itu ada lomba-lomba kayak gitu yang direkomendasikan juga Alvin bersyukurnya karena tadi mungkin Alvin dikenal sebagai pelajar yang berprestasi jadi semua kesempatan tuh dapat di Alvin kayak gitu, yang di mana dalam hal ini ketika nggak ada duit kayak kita nggak bisa apa-apa juga kan Mas. Kemudian di sini kalau kita nggak punya duit juga pada saat itu kita juga jarang makan dan itu hal yang terberat ketika ibu perjuangkan, ibu ambil makannya ada di sampah buat menghidupi kita. Biar kita minimal hidup. Kayak gitu sih. Jadi itu menjadi salah satu tamparan buat Alvin biar Alvin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kayak gitu. Tetap semangat selalu ya Mas. Insya Allah Masya selalu Allah, semangat. harus semangat Mas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu dari David W. Pratama. Pertanyaannya, pesan apa sih yang ingin Mas Alvin sampaikan untuk Ibu? Pesan yang ingin saya sampaikan kepada ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih sudah memperjuangkan Alvin sejauh ini, sudah melahirkan Alvin, dan saya selalu berpesan juga kepada ibu, semoga selalu sehat, selalu bahagia juga dengan kehadiran Alvin, dan selalu panjang umur. Karena saya juga berharap dengan kesuksesan dan perjalanan Alvin selalu didampingin sama ibu, kayak gitu. Insya Allah. Oke, keren banget nih perjalanan dari Mas Alvin. Kita sudah sampai nih di penghujung acara. Tapi sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, mungkin Sobat Agrivision pengen mendengar closing statement nih dari Mas Alvin. Apa ya closing statement ya? Aduh. Oke, mungkin kan kalau di sini kan teman-teman kan selalu mempertimbangkan tempat perkuliahan atau mungkin tempat sekolah, tapi itu tidak ada yang salah. Tapi yang salah kalau kita itu nggak mau berjuang. Jadi bukan di mana kita sekolah atau kuliah, tapi di mana kita bisa mencari hikmah dan berkah. Bukan karena gengsi atau mencari sensasi, tapi galilah potensi untuk meningkatkan prestasi. Seperti itu maksud di mana yang terbaik itu bukan dia yang datang dengan kelebihannya, tetapi dia yang tidak pergi dengan kekurangannya, tetapi dia selalu berusaha dan berdoa. Kayak gitu Mas. Setuju banget, luar biasa. Karena aku juga memberikan suatu pesan juga Mas buat yang terakhir, yaitu kita itu tidak perlu menjadi hebat terlebih dahulu untuk memulai, akan tapi yang perlu kita lakukan adalah memulai untuk menjadi hebat. Gitu. Dimulai dari satu langkah untuk menuju tangga tertinggi. Iya, Setuju. biar kita bisa menggunakan lift juga seperti teman-teman yang dapat privilege. Oke Mas, kita udah sampai sesi akhir nih. Ya. Sobat Agrivision, ternyata begitulah pelajaran yang bisa kita petik dari Mas Alvin. Semoga episode kali ini bisa memotivasi untuk para Sobat Agrivision. Nah, batas itu memang nyata, tapi hari ini kita telah mendengar bahwasanya keterbatasan itu bisa kita lawan dengan keteguhan dan kegigihan. Mas Alvin sudah membuktikannya, dan saya harap teman-teman Sobat Agrivision juga bisa membuktikan prestasi teman-teman. Saya Dwi Raharjo selaku podcaster pamit undur diri. Sampai jumpa Sobat Agrivision.